Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolitan News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Dan bersama saya Septian Wilson, kita simak bersama inilah Agropolitan News selengkapnya. Dan untuk mengawali Agropolitan News hari ini, berikut akan kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama hari ini pemirsa, transformasi militer dari kekuatan perjuangan menuju tentara profesional menjadi fokus utama dalam ujian promosi Dr. Julio Thomas Pinto yang digelar di Aula GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui disertasinya ini, ia menelaah proses profesionalisasi militer Timor Leste sebagai elemen penting dalam menopang konsolidasi demokrasi dan juga menjaga stabilitas negara pasca konflik. Dalamnya adalah tentara, maka tentara dilibatkan dalam civil military operation yang itu membangun klinik. Transformasi militer dari kekuatan perjuangan menuju tentara profesional menjadi fokus utama dalam ujian promosi Dr. Julio Thomas Pinto yang digelar di Aula GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui disertasinya, ia menelaah proses profesionalisasi militer Timor Leste sebagai elemen penting dalam menopang konsolidasi demokrasi dan menjaga stabilitas negara pasca konflik. Kajian tersebut menyoroti perubahan mendasar pada struktur dan budaya institusi militer, sekaligus mengurai dinamika hubungan antara militer, negara, dan masyarakat sipil dalam proses transisi politik. Perjalanan akademik Julio memiliki keterkaitan erat dengan Universitas Muhammadiyah Malang, di mana pada tahun 1993 Julio menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UMM, dan lulus pada 1998. Setelah memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi, ia memilih kembali ke UMM karena telah mengenal kultur akademiknya serta tertarik mendalami sosiologi militer di bawah bimbingan Muhajir Effendi. Ujian promosi dokter tersebut dihadiri Civitas Akademika serta sejumlah pejabat penting dari Timor Leste, di antaranya Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Gastão de Sousa, Wakil Menteri Urusan Parlemen sekaligus mantan Presiden Parlemen Aderito Hugo da Costa, Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Roberto Soares, Menteri Muda Komunikasi Expedito Dias Ximenez, mantan Menteri Infrastruktur Pedro Lai, Eksekutif Direktur Human Capital Development Van Julio Aparicio, serta Deputi Director Human Capital Development Van Rogerio Lai. Kehadiran mereka menegaskan relevansi strategis tema disertasi tersebut bagi pembangunan negara. Dalam paparannya, Julio menegaskan bahwa sosiologi militer memandang militer tidak hanya sebagai institusi pertahanan, melainkan sebagai entitas sosial yang memiliki struktur, budaya, dan relasi kuasa yang terus berkembang. Ia menelusuri transformasi militer Timor Leste dari pasukan gerilya pembebasan menjadi tentara profesional dalam sistem negara demokratis. Universitas, saya kebetulan kuliah di sini sudah lama, berapa tahun sudah. Ini ada kesempatan untuk presentasikan disertasi saya tentang transformasi militer gerilya ke militer profesional.
spesifik kasusnya di Timor Leste. Jadi ya alhamdulillah tadi sudah putuskan untuk terima kasih. Selamat Salah satu promotor, Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi militer, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini dinilai menghadirkan perspektif baru tentang transformasi militer di negara pasca konflik melalui proses sosial yang kompleks, serta menegaskan bahwa profesionalisasi militer merupakan bagian integral dari proses demokratisasi. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Setelah itu pemirsa, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP kembali turun langsung ke masyarakat dalam agenda reses yang digelar di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi, mendengar keluhan sekaligus melihat langsung kebutuhan real masyarakat yang ada di lapangan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP kembali turun langsung ke masyarakat dalam agenda reses yang digelar di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi, mendengar keluhan, sekaligus melihat langsung kebutuhan real masyarakat di lapangan. Bertempat di Balai Desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, anggota DPR Provinsi Jawa Timur Dapil Malang Raya dari fraksi PDI Perjuangan menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Reses yang dilaksanakan di Desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga pemuda setempat dan tenaga ahli Ahmad Basara. Dalam dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan mulai dari infrastruktur jalan, irigasi pertanian, bantuan UMKM, hingga akses pendidikan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP, Saifuddin Zuhri, menegaskan bahwa reses bukan sekedar agenda formal, melainkan bagian dari komitmen untuk memastikan kebijakan pemerintah provinsi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan dibawa dalam pembahasan di DPRD agar dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan maupun penganggaran. Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program-program pemerintah provinsi yang dapat diakses masyarakat, termasuk dukungan sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur desa. Warga menyambut baik kegiatan ini karena merasa memiliki ruang untuk menyampaikan langsung permasalahan yang dihadapi. Mereka berharap hasil reses tidak berhenti pada pencatatan aspirasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata. Alhamdulillah malam ini saya bisa melaksanakan proses di Kecamatan Karangploso, Desa Ampel Dento, terutama kepada teman-teman masyarakat dusun-dusun. Dan kebetulan tadi juga ada Bapak Kepala Desa Pendem Kota Batu yang kebetulan berdampingan tetangga dengan Kecamatan Ampel Dento. Nah, di reses kali ini kita juga menerima beberapa aspirasi dari warga, terutama terkait dengan jalan yang berbatasan dengan tetangga desa di Desa Pendem, Kota Batu. Nah, kita akan mencari solusi terkait dengan kondisi jalan tersebut yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Pendem. Karena jalan tersebut merupakan jalan untuk beberapa akses mulai dari Desa Pendem sampai Dento dan juga desa yang ada di Karangploso, Kecamatan Pendem. Untuk aspirasi itu nanti prosesnya seperti apa, Pak? Ya, kebetulan sampai bulan Maret ini kita diberikan kewenangan untuk mengusulkan aspirasi masyarakat. Nah, dari aspirasi ini nanti sampai Maret ini akan kita upayakan untuk pengusulan tersebut. Nanti kita cari di dalam kamus yang pas ini adalah jalan apa, misalkan kita perlu pabrik atau perlu rabat beton, ini kita cari mana yang harus direferensi. Nah, begitu ini ada, ini akan kita usulkan. Tentu saja pengusulan ini juga dibutuhkan administrasi dengan kepala desa. Karena kalau terkait dengan jalan ini, turunnya nanti lewat teman-teman yang ada di kepala desa. Melalui reses ini, DPRD Jawa Timur diharapkan dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah sehingga pembangunan di daerah berjalan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Malang, Yaniana TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Patimura, Kota Batu, Rabu sore. Truk tanpa muatan menabrak 4 kendaraan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Polisi menyebut faktor manusia diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan ini. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Patimura, Kota Batu, Rabu sore. Truk tanpa muatan menabrak 4 kendaraan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Polisi menyebut faktor manusia diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Kecelakaan melibatkan truk Isuzu nomor polisi P8640 UG yang dikemudikan Eko Wahyudi, warga Jember. Truk melaju dari arah Batu menuju pusat kota dan diduga mengalami remblong saat melintasi jalan menurun. Akibatnya truk menabrak 2 mobil dan 2 sepeda motor sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak tiang listrik. Kanit Laka Lantas Polres Batu menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga mengamankan kendaraan yang terlibat dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Terima kasih rekan-rekan pers. Tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Gelonggong, tepatnya di depan Masjid Putih. Jadi yang terlibat adalah R6 Isuzu Nopol P8640 UG yang dikemudikan Eko Wahyudi dengan kendaraan R4 Daihatsu Nopol N1822 JJ yang dikemudikan Gatot Susilo dengan kendaraan R4 Grand Max Nopol B1613 HZM yang dikemudikan Franz Ricardo Pakpahan, ditambah dengan kendaraan R2 Honda Beat Nopol N5977 TBI yang dikendarai Zezen Ardianto, dan kendaraan R2 Honda Beat Nopol N2996 LR yang dikendarai Iwan Kurniawan. Semula kendaraan R6 truk Isuzu Nopol P8640 UG melaju dari arah barat ke timur, tepatnya itu dari arah Jalan Kembar Sultan Agung menuju ke Kota Malang. Tepatnya di Jalan Patimura, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu atau tadi TKP Gelonggong tadi, mengalami remblong dan kehilangan kendali sehingga terjadi benturan antara bagian belakang kendaraan R4 Daihatsu Nopol N1822 JJ yang dikemudikan Gatot Susilo dengan penumpang Lili Yuliani dan Safa Adinda Yugatan Anggunia Susilo. Itu R4 pertama yang disenggol dari belakang adalah rombongan keluarga, bapak, ibu, sama anak. Selanjutnya R6 tersebut, truk tersebut tetap melaju dan terjadi benturan dengan bagian belakang kendaraan R4 Grand Max Nopol B1613 HZM yang dikemudikan Franz Ricardo Pakpahan, dan bagian belakang kendaraan R2 Honda Beat Nopol N59TB yang dikemudikan Zezen Ardianto, serta terjadi benturan lagi dengan kendaraan R2 Honda Beat Nopol N2996 LR yang dikemudikan Iwan Kurniawan. Selanjutnya truk tersebut membanting setir ke kiri dan menabrak tiang listrik. Akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kelima kendaraan. Zezen Ardianto mengalami luka cedera pada kepala, Lili Yuliani mengalami luka trauma leher dan mata sebelah kanan, Safa Adina Yugatan Anggunia Susilo mengalami luka pada kaki kanan dan kiri. Franz Ricardo Pakpahan mengalami luka memar pada paha kanan dan lengan kanan, serta atas nama saudara Iwan Kurniawan, saudara kita yang dari ojol, mengalami luka cedera pada kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Akibat peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka ringan. Kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Batu. Dari Kota Wisata Batu, VKA TV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali lagi dengan beberapa informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.